Kalau dulu itu kadang-kadang kita mau makan aja mikir 2 kali. Oh iya, mau makan Iya. aja. Awal-awal itu mau makan aja mikir 2 kali. Soalnya kan ya kita punya keluarga atau punya anak, kita lebih ngalah karena penghasilannya itu belum jelas. Ini kan udah hampir 6 tahun gitu. Pernah nggak mencapai penjualan paling tinggi berapa gitu? 2 juta. Ya gimana ya, kita pokoknya nggak boleh menyerah lah. Di keadaan apapun kita harus tetap semangat, yakin kalau kita pasti bisa melewatinya. Halo, nama saya Wawan. Saya jualan gandos sama tahu crispy di pojok Pasar Mantur. Monggo mampir sedaya mawon. Oke. Sore Mas. Sore. Ini jualan apa aja ya Mas ya? Jualan gandos sama tahu crispy. Gandos sama tahu crispy. Iya. Lokasinya di mana tuh ini? Lokasinya di Pasar Bantul, belakang. Belakang sisi sebelah mana ini? Selatan Selatan barat ya? Ya, depan itu apa? Kue-kue roti Bu Nurul. Oh, nggih. Ini buka jam berapa, Mas? Jam 2, Pak. Jam 2 sampai Biasanya jam 10 malam bersih. Oh, 10 malam. Iya. Oke. Ini bikin gandos dulu ya? Iya, ini bikin gandos. Oke. Ini memang dibuat dulu semua banyak gitu nggak Mas? Iya, soalnya kan kalau adonan kan nggak bisa berhenti kalau gandos. Oh. Kecuali kalau yang udah matang nggak masalah. Oh, Insya Allah nyampe kalau pagi pun oke aja. Oke. Oh, ini boleh lihat Mas? Boleh, boleh. Ini Monggo. apa aja nih maksudnya bahannya? Ini ada kelapa muda, tepung beras. Ini persiapan buatnya jam berapa Mas? Nah, kalau buka jam 2 tuh? Kalau gandos itu harus secepatnya, paling ya persiapan setengah 2 lah. Terus setengah 2. Iya. Tahan berapa lama Mas kalau adonan dalam bentuk adonan itu begini? paling lama 3 sampai 4 jam. Sebentar ya. Iya. Yang bikin cepat basi ini ya kelapanya gitu. Kalau hubungan sama kelapa nanti kalau lama-lama ya gimana? Biasanya habis kelapa berapa butir Mas kalau buat kayak gini? Kalau kelapa yang biasa sih paling ya sekitar 20 biji lah. 20 biji? Iya. Itu untuk ini berapa kilo Mas? 2,5 kilo. 2 kilo itu 20 biji? 20 biji, 18 sampai 20 tergantung. 20 biji? Banyak ya? Ya. Ini parut ya? Biar rasanya beda aja sama yang lain. Oh gitu. Tapi Mas pakai gula nggak Mas nih adonan kayak gini? Kalau adonannya enggak, cuman di sini karena banyak yang minta manis tetap pakai gula tapi ditabur. Ya, oh gitu. Oke, ini kalau masak kayak gini itu berapa menit Mas? Paling lama 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit. Terus standarnya matang apa itu? Berubah warnanya yang itu. Yang bawah itu ya. Oh gitu. Coklat gitu ya. Coklat-coklatan. Ini udah berapa lama Mas jualan kayak gini Mas? 2018 akhir sih. Baru sih belum lama banget. Tapi ya udah hampir 6 tahun gitu. Hampir 6 tahun. 6 tahun. Oh, bertahan terus di sini. Dulu memang langsung jualan 2 seperti ini atau? Dulu 1 hanya gandos doang, terus tambahan tahu. Oh, tahu malah belakangan. Itu kenapa kok jualan gandos terus nambah tahu itu karena ada? Yang jelas ya pengen cari tambahan aja. Cari tambahan gitu. Ya. Mas ini kalau ini berapa? 2 kilo ya? Iya, 2 kilo. 2,5 kilo. 2,5 kilo gitu. Itu kalau 2,5 kilo itu biasanya jadi gandos berapa biji dah Mas? Kalau biji pernah ngitung nggak? Ya sekitaran 40 porsian lah. 40 porsi. Satu porsi sih berapa? 20 biji. Satu porsi sih 20 biji. Harganya 12.000 di sini. 12.000. Ya. Oke. Kalau tahunya habis berapa kilo Mas? Kalau tahunya saya enggak. Atau ember kilo gitu? Sih ember sih. Ember? Iya. Berapa ember biasanya sehari? Biasanya kalau umum ya 2 ember lah. 2 ember? Iya. Oke. Mas itu memang ukurannya itu kecil-kecil kayak gini tahunya atau memang jenengan irisi lagi? Enggak, ini memang kecil-kecil. Pesennya memang gitu? Kebetulan salah potong juga. Salah potong juga? Ya, harusnya persegi 4 malah panjang. Soalnya lupa karyawan. Oh, nggih. Oh, ini udah matang Mas. Iya.
Oh, warnanya memang nggak terlalu coklat ya? Kalau ini untuk gandos, kalau misal terlalu coklat itu gosong nanti susah diambil. Oh gitu. Oh, ada triknya ya. Iya. Jenengan dulu belajar bikin-bikin seperti ini mulai dari teman dulu. Dari teman ya. Kebetulan waktu itu nganggur. Teman jualan kayak gini. Oh, jualan ini juga. Terus akhirnya ikut. Oke. Itu dari belajarnya sebelum tahun 2018 berarti? Iya. Oke. 2017 belajarnya. Oke. Dulu berapa lama Mas belajarnya Mas? Belajarnya sih nggak lama, 1 minggu terus disuruh jualan sendiri. Oke, itu dulunya jenengan sebelum terjun ke sini kerja atau apa Mas? Dulu iya serabutan Pak. Serabutan? Iya. Apa boleh tahu Mas? Ya kadang di proyek, terus jadi ojek, apa aja Pak. Terus sekarang full di sini? Sekarang full di sini. Lebih menjanjikan ya? Yo pelan-pelan lah. Iya, pelan-pelan. Nah, Mas, ini kan jenengan kan berawal dari belajar dari teman, ya kan, terus buka sendiri. Kira-kira kalau ada yang mau belajar gitu, jenengan mau ngajari nggak Mas? Ya tergantung. Ada perjanjian tertentu gitu. Oke. Ya. Oh, ini kasih apa Mas? Ini gula. Oh. Kan ya. Di sini ada yang minta manis, ada yang minta original juga. Oh gitu. Biasanya kan cuma tabur yang dipisah itu nggih, kalau udah matang. Kalau di sini jarang yang minta ditabur. Biasanya manisnya maunya ikutan dibakar. Oh gitu. Kalau untuk modal hariannya berapa Mas? Habis berapa kalau sehari gitu? Modalnya? Untuk sehari itu jualan gitu. Kalau modal itu ya sekitaran 600-an lah. 600-an untuk sekali jualan ini gitu ya. Ini kan udah hampir 6 tahun gitu. Pernah nggak mencapai penjualan paling tinggi berapa gitu? Ya, kalau paling tinggi itu paling pas hari-hari besar sih ya 2 juta. Oke. Pernah paling sedikit? Sedikit pernah, cuman 100.000, 200.000. Rugi dong. Ya namanya orang jualan kayak gitu. Kalau itu nggak habis berarti Mas atau gimana? Kalau misalnya nggak habis ya sudah. Diapain? Kalau paling ya saya kasih orang apa gimana. Itu dari buka sampai tutup cuma dapat segitu? Ya kadang kalau memang lagi nggak beruntung ya. Terus kendalanya apa toh Mas jualan kayak gini? Kesulitannya itu? Sebenarnya kalau kesulitan sih nggak ada, cuman tergantung pembelinya aja. Pembelinya pasang surut gitu ya? Iya. Kalau cuaca itu pengaruh nggak sih Mas? Cuaca enggak sih, cuman kalau misalnya lagi sekolah itu kadang-kadang bayaran anak sekolah atau gimana lah. Dibilang nggak ngaruh, pasti ngaruh, karena kan kebutuhannya yang biasanya buat jajan misalkan 10.000 jadi 5.000 gitu kan. Dulu jenengan awal-awal buka itu habis modal berapa untuk semuanya? Semuanya sekitar 12. Itu udah balik modal? Alhamdulillah. Berapa lama Mas? Ya kemungkinan 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Iya. Awal-awal itu dari berapa kilo Mas? Bikin gitu? Awalnya 2 kilo hanya gandos. 2 kilo ya? Sekarang nambah ke 2,5 ya? Iya. Tapi kalau dulu kan full dari pagi sampai sore. Jadinya kan sehari bisa 2 atau 3 kali bikin. Kalau sekarang kan cuman sekali. Tapi dari pagi sampai sore itu tetap 2 kilo? Enggak, paling nambah. Setiap bikin itu 2 kilo, 2 kilo. Bisa nyampe 6 kilo berarti ya? Kalau 3 kali ya, bikin. Soalnya 3 kali ya, kadang 6 kilo, kadang 7 kilo, enggak mesti sih. Ini sekarang sore aja 2,5 aja. Soalnya kan pagi ini buat parkir nggak enak juga toh. Gini. Biasanya kalau sehari itu habis gula berapa kilo Mas? Dan kalau gula sih sedikit, sekilo. 1 kilo, seadonan sekilo. Ini apinya besar kecil sedang Mas? Sedang. Ini kalau misalnya beli alatnya itu di toko alat masak itu ada yang jualan gandos ini? Enggak ada biasanya. Kalau misalnya untuk gandos itu beda sama buat cookies. Oh beda? Kalau ini biasanya pesan kalau nggak ke Tegal. Oh harus ke Tegal. Oh pusatnya sana gitu? Iya. Kalau di sini kemungkinan besar kalau yang untuk gandos nggak ada. Oh gitu.
Jadi memang harus pesan nggih. Nggih. Oh, tak kira dijual di umum gitu loh. Mboten. Nggih. Oke. Mas, ini kayak pernah nggak dapat komplainan dari customer gitu? Tahunya kurang apa bagusnya kurang apa? Itu seperti sering, apa? udah pasti. Kadang kan kita kan tahu nggak bikin sendiri. Nggih. Kadang suka rasanya itu beda atau kadang kecut atau gimana. Oh, iya. Kalau kita kan nggak nggak keras tiap hari ngerasain ini toh. Yang penting kita Mentahnya nggak bikin dirasain bumbunya. dulu. Terima kasih Mas Trimo. Kalau tahu gitu harganya berapa Mas? 500-an. Oh, satunya 500. Oke. Harapan kedepannya untuk usahanya mau seperti apa sih yang jenengan pengennya? Ya harapannya sih bisa buka cabang lagi, Pak. Ada rencana ya? Ya rencana sih ada, cuman pendanaan yang belum ada. Mas, ini buat motivasi teman-teman Ya. Mas. Dari hasil jualan ini sudah terwujud apa Mas? Dengan boleh tahu nggak? Kalau terwujud sih Secara barang Mas. Kalau secara dilihat dari- barang mungkin belum ada ya karena faktor banyak yang nggak perlu diceritakan. Oke, kebutuhan ini ya untuk lebih ke sehari-hari ya. Nah, tapi kemungkinan kalau orang yang nggak punya angsuran atau gimana ya kemungkinan besar menjanjikan. Dari jenengan buka sampai sekarang itu ada suka cerita yang menarik enggak untuk dari pasang surutnya jatuh bangunnya itu ada cerita yang bisa diceritakan enggak yang menarik? Wah, ada. Apa Mas? Ceritanya ya kadang dulu tapi sih alhamdulillah kalau sekarang udah enggak. Kalau dulu itu kadang-kadang kita mau makan aja mikir 2 kali. Oh iya, mau makan Iya. aja. Awal-awal itu mau makan aja mikir 2 kali. Soalnya kan ya kita punya keluarga atau punya anak. Kita lebih ngalah karena penghasilannya itu belum jelas yang jelas kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Terus kalau di sini tuh sewa atau apa Mas? Di Atau sini bayar apa? enggak cuman bayar distribusi pasar. Oh, retribusi pasar. Iya. Oke. Kayak listrik itu bayar apa termasuk itu? Bukan. Kalau listrik sewa. Sebulan sekali bayarnya. Oke. Mas, Ya. ini kan jenengan kan pasti selama udah lebih dari sampai sekarang kan bertahan itu udah banyak pelanggan ya. Ya alhamdulillah sedikit dah. Nah, resep larisnya itu apa toh Mas? Orang kok mau balik lagi ke sini? Resep larisnya yo sabar terus itu yang penting sama pembeli murah senyum aja sih. Oke, murah senyum. Wajib senyum ya. Wah iya, karena pelanggan itu ya gimana ya kalau kita nggak bisa senyum pokoknya susah untuk kembali. Jadi lebih ke ini ya, pelayanan terutama Iya. sama kualitasnya gimana, kualitas makanannya? Kalau kualitas itu malah utama lebih, pokoknya kita harus memperhatikan. Pertama kualitas ya. Ya, kalau kita nggak memperhatikan kemungkinan besar orang beli sekali udah nggak bakalan balik lagi. Oke. Bisa nggak Mas ngasih tip atau saran? Masnya kan dulu serabutan kerjanya, Ya. sekarang sudah bisa dikatakan menetap di sini dengan penghasilan yang cukup lah ya. Ya. Itu bisa kan pasti ada dilema ya ketika mau memulai usaha dari awal-awal gitu kan. Nah, untuk memulai usaha itu sebenarnya mulainya harus dari mana dulu sih Mas? Kalau menurut pengalaman Kalau menurut saya itu yakin, yang terutama itu yakin. Terus ya modal jelas. Ya gimana ya, kita pokoknya nggak boleh menyerah lah. Di keadaan apapun kita harus tetap semangat, yakin kalau kita pasti bisa melewatinya.